Vietnam diyakini bakal kalah bersaing dengan timnas Indonesia jika Shin Tae-yong menurunkan pemain senior di Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Media Vietnam menilai timnas Indonesia bakal memiliki kekuatan yang sulit disaingi Golden Star Warrior jika ditangani Shin Tae-yong. Semula PSSI berniat menurunkan pemain U22 dengan pelatih berbeda di Piala AFF 2024. Namun, belakangan Shin Tae-yong tetap diminta memimpin pasukan Garuda di turnamen antar negara ASEAN tersebut. Pasalnya, jadwal Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia senior masih bisa membagi waktu tampil di dua agenda sekaligus. Dengan demikian, STY bisa memilih sejumlah pilar tim senior untuk memperkuat skuad Piala AFF. Beberapa pemain Indonesia yang bermain di luar negeri seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan kiper Maarten Paes bisa dilibatkan. Pasalnya, liga tempat para pemain itu bernaung sudah berakhir atau libur. Rencana Indonesia untuk mengandalkan sederet pemain senior tersebut membuat media Vietnam harap-harap cemas. Strategi Indonesia bisa jadi kendala besar bagi Vietnam, karena kedua tim berada di grup yang sama di Piala AFF 2024. Pelatih Kim Sang-sik dan anak asuhnya bakal kesulitan bersaing dengan Indonesia jika lawannya menggunakan skuad kuat asuhan Shin Tae-yong alih-alih menurunkan skuad muda timnas U22, tulis Soha. Di Piala AFF 2024, tim Merah Putih tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Indonesia berpeluang meraih gelar juara di ajang yang belum pernah dimenangkan sebelumnya. Akun Instagram Oranje Indonesia mengunggah foto Ian Maatsen dan Mees Hilgers saat memperkuat timnas Belanda U21 pada September 2022. Dalam unggahan tersebut, akun di atas menulis caption "Selamat pagi dunia". Bersandingnya Ian Maatsen dan Mees Hilgers dalam satu frame mengundang minat sejumlah akun yang biasa membahas pemain keturunan, yakni Football Talentesia dan apemainketurunan.id. Akun yang kerap mendapatkan informasi satu soal naturalisasi pemain keturunan ini kompak menaruh emoji mata melirik. Apakah ini pertanda setelah Mees Hilgers, giliran Ian Maatsen yang akan dinaturalisasi menjadi WNI? Jika benar, proses naturalisasi Ian Maatsen akan sedikit mirip seperti Maarten Paes. Proses perpindahan Federasi Maarten Paes sempat tertunda karena kiper FC Dallas ini pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Padahal, sesuai statuta FIFA pasal 9 ayat 2.c soal perpindahan federasi, seorang pemain tidak diizinkan berpindah federasi jika masih tampil di kompetisi resmi pada usia 21 tahun. Beruntung lewat argumen kuat dari PSSI, FIFA mengizinkan Maarten Paes untuk berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kasus yang sama juga dialami Ian Maatsen jika nantinya akan berpindah federasi. Saat ini di usia 22 tahun, Ian Maatsen masih rutin membela timnas Belanda U21. Terbaru ia mencetak 1 assist saat timnas Belanda U21 menang 3-1 atas Georgia U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2025. pada 9 September 2024. Bukan tak mungkin untuk kasus Ian Maatsen, PSSI harus berjuang di CAS. Gegara Kevin Dix datang ke tanah air untuk menegaskan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Ada satu pemain diaspora lainnya yang jadi ikut jatuh hati. Ya, dia adalah Ole Romeni, striker keturunan yang namanya selalu dikaitkan dengan skuad Garuda dari beberapa bulan lalu. Kini, nama Romeni semakin menguat dengan kedatangan Dix ke tanah air yang bahkan sudah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dari agennya Joost Ebergen, dia mengatakan bahwa penyerang FC Utrecht ini sedang mempertimbangkan untuk menerima kans naturalisasi. Sampai saat ini, PSSI tak henti-hentinya menawarkan jendela diskusi kepada Ole Romeni dan agennya Joost Ebergen untuk membahas duduk perkara soal naturalisasi. Untungnya, dari diskusi yang selalu dilakukan ini, kedua belah pihak bisa sedikit mendapatkan jawaban yang pasti. PSSI sampai sekarang masih menunggu keputusan Ole.
terkait dirinya yang mau untuk menerima tawaran alih kewarganegaraan. Rupanya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia juga sering menghubungi agen pemain 24 tahun ini. Dan Joost Ebergen selaku agen juga sangat terbuka perihal kans naturalisasi. Itu benar, Ole sekarang sedang mempertimbangkan terkait soal naturalisasi, ujar Joost saat dihubungi oleh PSSI. Jikalau sudah mempertimbangkan, maka kemungkinan pemain FC Utrecht ini akan datang ke tanah air. Sama seperti teman seangkatannya yang sudah berseragam timnas Indonesia. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengusulkan ke AFC agar laga yang melibatkan timnas Indonesia dipimpin wasit dari regional netral. Garuda tidak mau dirugikan lagi. Usulan tersebut disampaikan Yunus Nusi dalam agenda Member Associations dan Regional Associations Presidents dan General Secretaries yang digelar AFC di Seoul, Korea Selatan pada 30 Oktober hingga 1 November 2024. Agenda tersebut dihadiri seluruh perwakilan negara anggota AFC dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, serta Presiden AFC, Sheikh Salman. Kesempatan itu dimanfaatkan Yunus Nusi untuk melakukan diskusi dengan AFC yang diwakili oleh Sekjen AFC, Dato' Windsor John. Kami telah berdiskusi beberapa hal dengan Sekjen AFC, termasuk terkait pertandingan terdekat yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. PSSI menyarankan agar perangkat pertandingan yang memimpin timnas Indonesia dengan lawan manapun di match berikutnya sebaiknya perangkat dari region yang netral, kata Yunus Nusi. Sekjen AFC disebut menyambut positif apa yang diharapkan PSSI. Selain itu, Sekjen AFC juga ingin Indonesia menjadi tuan rumah yang baik saat laga kandang timnas Indonesia. Sebelumnya, Bahrain melalui media sosial mereka menyatakan menolak bermain di Jakarta karena ancaman dari fans Indonesia. Mereka mengusulkan laga tandang tersebut dipindahkan ke venue netral. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathan, mendapatkan restu memperkuat timnas Indonesia. Restu dan dukungan tersebut didapatkan oleh Miliano Jonathan dari keluarga terdekatnya. Pemain yang saat ini berlaga di kasta kedua sepak bola Belanda bersama Vitesse itu memang sebelum kencang dikabarkan akan menjadi pemain yang dinaturalisasi selanjutnya. Terkait dukungan dari keluarga yang didapatkan, disampaikan langsung oleh YouTuber Yusa Nugraha, yang diketahui fokus membahas serta menghubungi para pemain keturunan. Yusa menjelaskan bahwa Miliano Jonathan dapat dukungan keluarga untuk membela timnas Indonesia. Dukungan tersebut datang langsung dari keluarganya yang berada di Depok, Jawa Barat, di mana tempat tersebut menjadi daerah asal sang pemain. Dari informasi yang saya dapatkan, keluarga Miliano yang di Indonesia sangat mendukung Miliano bisa main di timnas Indonesia. Kakeknya juga berharap dia bisa bermain di timnas Indonesia. Dia bilang, semoga Miliano bisa diterima PSSI. Mereka sebagai warga Depok akan sangat bangga andai Miliano bisa bermain untuk timnas Indonesia. Miliano Jonathan. Sebelumnya, Miliano Jonathan jadi perbincangan hangat fans timnas Indonesia. Hal itu setelah pemain berusia 20 tahun tersebut menunjukkan performa cemerlang bersama Vitesse awal musim ini. Kini, ia masih menunggu bagaimana respon dari PSSI. Karena kabarnya pemain berdarah Depok ini juga diincar oleh timnas Belanda. Ole Romeni bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Joang di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Peluang itu ada karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Medio 2 pekan lalu, Ole Romeni ditanya WNI yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ole Romeni diajak untuk gabung timnas Indonesia oleh sang WNI. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ole Romeni. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ole Romeni segera gabung timnas Indonesia, alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Ole Romeni gabung timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex penyerang FCMN ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan timnas Indonesia.
Ole Romeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda 2022 sampai 2023, ia mencetak 2 digit gol bersama FC Emmen. Musim lalu, Ole Romeni hanya mencetak 1 gol karena lebih banyak absen karena cedera. Musim ini, Ole Romeni mengawali musim dengan baik. Berhubung belum ada tanda-tanda Ole Romeni menjalani proses naturalisasi, dirinya dipastikan absen saat timnas Indonesia mengawali 2 laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Bahrain dan Cina. Namun, untuk laga melawan Jepang, potensi Ole Romeni gabung timnas Indonesia sangat besar.